jari-jari halilintar kali ya. Gitu. Jadi semuanya ini pembicaraan yang tidak masuk akal, karena kalau bicara gini akal nggak berfungsi, karena itu dunia goib lah. Dunia nggak bakalan. Cuman jadi saya bisa memilih. Jadi seperti hikmah diambil, hadiran, bahasa Sundanya sambatan. Nah itu misalkan ya hadir, wah langsung begini. Nah itu sebenarnya badan kita itu diperlakukan oleh jin, dimasukin. Iya, dan itu tingkat dasar. Kenapa saya bilang tingkat dasar? Bila mana dia ngamuk, kayak tadi saya kasih contoh di aspal atau itu badan yang rusak. Beda dengan yang kanuragan. Kalau kanuragan itu kuat bener. Kalau aspal ini ya aspalnya yang rusak. Ada namanya ajian balasaketi. Itu batu segede perut kerbau juga hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali pemirsa dengan saya Mang Agus, pesan di balik misteri. Saya seperti biasa sudah ditemani bersama Ustadz Ridwan Barsah MA. Beliau ingin berbagi kisah dengan pemirsa di rumah. Beliau pernah bercerita dengan saya, pernah mengalami atau mendalami ilmu hitam, dan alhamdulillah seiring dengannya waktu, beliau mendapatkan hidayah, mendapatkan zikir kolbu. Bagaimana kisahnya? Kita tanya saja langsung yang bersangkutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Ya. Kisahnya nih, dulu kan Pak Ustadz pernah bercerita kepada saya mengenai tentang ilmu hitam dulu. Iya. Terus seiringnya dengan waktu mendapatkan hidayah hingga mendapatkan apa tuh istilahnya zikir kolbu. Awalnya. Iya. Zikir. Deh. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para penonton sekalian dimanapun berada, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada baginda Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini saya akan menjelaskan pengalaman saya yang insya Allah lah bisa untuk diambil hikmahnya. Itu awalnya zikir kolbu itu muncul dari mana gitu ya. Jadi awalnya itu saya asli orang Sumedang. Ya, asli orang Sumedang, dan dulu itu masih termasuk pedalaman di kampung saya. Nah, di sana itu memang dari kecil tidak jauh dengan namanya amalan-amalan, gitu ya, dari kecil itu. Dan memang di sono seperti itu, gitu ya. Ada padepokan A, padepokan B, gitu ya. Nah, dan di kampung saya sendiri juga ada orang tua gitu yang ngajarin. Jadi dari kecil itu kadang dulu coba puasa anak kita itu, tapi nggak tahu untuk apa, katanya untuk karahayuan, untuk apa. Cuman setelah 6 SD ke sini ya, dari 6 SD ke sini ada namanya amalan kekebalan tuh. Mantranya tuh kekebalan. Cuman jangan diikutin ya. Sebenarnya saya pernah menjelaskan ini juga di. Jadi amalan ini tuh, apakah ilmu kekebalan itu ada, mantra ada, dan yang kebal itu pun ada. Cuman manusia tuh nggak ada yang kebal sebenarnya. Sekarang itu saya paham gitu ya. Kalau dulu itu membelinya, kalau di sana kan dibilangnya membeli harus dibeli, kudu dibeli. Kata Sundanya, bahasa Sunda ya. Kudu dibeli, kudu hidup gitu. Nah itu bisa namanya dipati geni 3 hari 3 malam. Bacaannya tuh tiluhur besi wulung tihana pusi hamalan
radeg langgeng tegana kowa. Gitu. Jadi beda dengan seperti hadiran. Kalau hadiran itu seperti memanggil, bukan ruh ya. Kalau ruh yang dipanggil ya meninggal orangnya. Jadi sukma itu namanya, kalau kata orang Sunda namanya itu sambatan. Sambatan itu saya kenal kelas 4 SD dulu. Sebenarnya. Jadi mengambil sukma yang sudah meninggal, dimasukinlah ke dalam tubuh. Ntar diajak nanya, diajak ngomong seperti itu. Kalau menurut saya itu ilmu dasar itu. Kalau yang gitu-gitu ilmu dasar. Dan itu nggak boleh ya kalau di Islam. Karena petunjuk nggak boleh nanya lagi gitu. Kita kan suka nggak bakalan banyakan yang nggak benernya daripada benernya. Nah itu pernah didalemin. Sempat gagal sekali. Ada bekasnya nih. Jadi di sini, nah ini satu jelas nih. Nah ini teguran nih kalau ini nih. Ya ini yang bekasnya di sini nih, ini yang gagal nih. Bisa ngulang. Pas ketika ngulang, berhasil tuh. Jadi sama kita sendiri pun susah. Di ini rambut di abon juga susah. Gitu. Jadi, nah yang saya rasakan itu yaitu ada khodam yang masuk. Gitu. Ada khodam yang masuk. Nah itu kekebalan itu. Jadi kalau itu satu kekebalan, nanti apa-apanya sejarahnya itu satu kekebalan. Kemudian naik lagi. Saya makin penasaran kan ke dunia itu. Tapi dulu kan tahunya ilmu Allah itu. Kagak ngerti. Karena ada bacanya ayat-ayat gitu ya? Iya, ada yang dari Quran, ada yang dari mantra dari Jawa, ada. Kayak sang lupisan aran usik. Payah orang itu penaklukan itu. Ajian penaklukan namanya. Mantra-mantra itu khodam semua. Itu apalagi belinya tuh harus melihat matahari. Matahari dari mulai keluar terus sampai surupnya lagi. Kalau nggak sanggup gitu malam lihat apa namanya? Lilin. Bukan lilin kalau dulu mah, bukan lilin dulu mah pakai sempor. Oh ya, lampu tempel gitu ya kali ya. Bukan lampu tempel aja kayak gini nih, ini lampu ajug tuh. Suka. Nah, jadi dilihat terus sampai matinya tuh sampai habis minyaknya. Terus dibaca. Kemampuannya baru ngeliat tuh orang udah seperti itu. Kemudian ada lagi yang lebih kerasnya lagi, Bandung Bondowoso itu ada lagi. Nah saya ambil juga yang lebih ini lagi Lampah Lumpuh. Jadi kalau ada orang kok itu ada ya aja. Ya mungkin film juga ngikutin ke situ. Kayak Surat Jiwa itu ada. Lampah Lumpuh itu kelebihannya untuk mengambil ilmu orang. Jadi dia tuh keinginannya diserang. Kalau Lampah Lumpuh cirinya dia berdiri nggak bakalan bergerak. Diem begini. Itu Lampah Lumpuh. Sengaja supaya orang itu nyerang. Jadi bukannya orangnya yang lumpuh, tapi ilmu yang diserap gitu tadi. Orangnya pun lumpuh langsung seketika. Kesedot kan semuanya. Itu kesedot kan kalau nempel nggak bisa ditarik. Gitu. Tapi itu semua ya bantuan jin semua. Iya. Terus ada lagi yang Raja Musti. Sampai ke santet-santet mas dulu itu. Terus apa lagi? Pokoknya itu lingkaran itu dari mulai kelas 4 SD itu karena kita berdama sudah mengenal namanya hadiran. Itu tingkat dasar kalau di sana itu. Jadi bukan tingkat tinggi. Kalau yang tingkat tinggi misalkan ya, yang tingkat tinggi seperti Raja Musti, kamu kena aspalnya yang rusak. Itu asli baru. Nah biasanya itu pati geni bertapa. Kalau cuman gini-gini ini yang berdarah, nah itu hadiran tingkat dasar kayak gitu. Terangamuk apa-apa, ternyata berdarah dah, malah merusak badan. Cuman badannya dikuasai oleh bangsa jin, dia ngamuk mau silat mau apa gitu ya. Terus begini nih. Terus kok kuatnya di aspal, ini berdarah. Nah itu ilmu tingkat dasar. Jadi jangan salah kalau sekarang dimasukin tanya-tanya dia yang begitu. Jangan ini. Jangan bangga ya. Iya, ada yang pura-pura bahkan. Saya tahu kalau yang pura-pura tuh. Karena kita ngalamin. Gitu kadang saham maneh misalkannya kalau semua kan gitu ya. Lucu kalau ditanya tuh. Gitu kan ditanya. Nah, kaulah lebih ke bahasa Indonesia. Saya bisa aja dikarang itu. Bisa. Tapi yang asli apa yang benar yang enggaknya gampang itu sebenarnya.
Seperti itu gampang. Aturan terus ada yang manggil orang sudah meninggal. Nah sekarang saya tuh dulu, saya mau insafnya saya nih ya, pertamanya insafnya itu saya ketemu dengan temen. Mungkin orangnya kalau nonton ya, wah berarti lu gara-gara gue gitu ya. Jadi saya ketemu dengan temen namanya si Jajan. Jadi dia di Bandung, dia kerja pabrik, dia bawa pacarnya tuh. Nah saya bilang, karek balik Jan, oh itu baru pulang, iya. Dia bawa pacarnya, bagus punya pacar. Terus ngeliat dompetnya tuh kanal, ya nggak tahu isinya apa yang jelas tuh, tapi kan pasti itu ya tebel ya si ini tuh. Ya mungkin namanya pulang kerja kali uang semua kali itu. Saya waktu itu mau bertapa di Curug Sabuk tuh nggak kayak sekarang jadi wisata. Dulu belum. Kita sering di situ gitu. Dulu belum ada. Jadi saya tuh mau bertapa dulu itu. Sendiri nekat. Cuman pas lagi duduk, saya kebayang tuh Jajan itu. Kebayang. Saya mau jadi apa ya kata saya. Orang udah pada ke kota, udah pada nyari duit gitu ya. Pulang seger, kita begini aja kerjaan. Nah dari situ tuh guncang tuh, nggak bisa konsen. Itu satu. Yang kedua saya dikubur hidup-hidup pernah, kasih lubang nih. 3 hari, dikubur hidup sekitar 2 meteran ke atas tuh, 2 meteran lah. Kubur hidup-hidup. Itu keinginan sendiri apa? Iya keinginan sendiri lah. Oh jadi bukan. Dulu saya pengen ngumpet di lubang kunci, namanya Haji Halimunan. Saking kepengen ilmu itu. Gitu. Iya. Gitu kalau di Jawa udah paham semua lah. Iya. Ilmu begitu pingin apa ya, nggak mau diinjak orang. Gitu. Jadi dulu itu kalau ada kiai bisa duduk di atas daun, nggak boleh ngedenger orang sakti itu. Pasti saya datengin. Kalau yang bisa saya datengin apa? Saya ajak berantem itu. Jajal ilmu gitu. Emang hawanya panas, kalau nggak begitu nggak gatel kita itu. Gitu. Ini samurai ceger tetap aja. Jadi dulu kalau mau misalkan ya saya berbuat jahat, kalau yang punya indra keenamnya sempurna, itu bawa pisau, nggak bakalan bisa. Tapi harus kena tanah dulu. Apesnya itu saya tuh dulu. Misalkan saya berbuat jahat nih, mau membunuh saya gitu ya. Pisaunya itu harus nancep ke tanah dulu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Tarik, jangan ditarik lagi. Si pisaunya tinggalin di badan. Kalau masih ditarik, wah senjata yang lain tetap nggak bakal mempan. Karena kan ditahan sama jin itu. Si goloknya siapa itu. Jadi pisaunya tinggalin di badan. Nah baru masuk semuanya. Itu apesnya. Makanya saya pegang 2 amalan dulu sama yang apesnya pakai batang kelapa. Nah kalau ada yang tahu, tanah, batang kelapa, saya pasti lari malu. Itu namanya ajian langkah 1000. Lari, udah itu nyelamatin diri. Paling aman ya. Iya paling aman. Karena kalau ketemu orang gitu repot. Iya. Dan kita tahu apesnya kita. Sementara dia tahu udah nyelamatin diri lari. Itu pakai kidangkan sana gitu. Pesat langsung. Jadi dulu tuh memang kegiatan, tapi saya sih nggak di mana-mana ya, kalau orang Jawa tuh pasti ada semuanya juga, semua wilayah itu. Suatu saat tuh saya pas melihat itu si Jajan itu temen merasa kok badan kok nggak enak gitu ya, nggak enak. Jadi pas ngelihat diri sendiri itu belatung Bang Agus. Saya lihat tuh belatung. Tapi orang lain tidak melihat saya belatungan, saya sendiri tuh melihat belatung semua. Wah di situ saya nangis tuh. Setiap ada huruf Allah, huruf Allah sama lafaz Allah dengan lafaz Nabi Muhammad, itu selalu saya nangis tuh. Saya harus gimana ya Allah, saya harus gimana gitu. Nah dari situ saya bertekad, saya lepasin semua bagus. Saya lepasin, ribet yang lepasin, ada yang harus puasa. Mohon maaf nih, ada yang harus dengan buang air besar, ada yang paling sulit tuh apa dulu ya, kalau nggak salah lampah lumpuh itu tuh. Terus itu sampai berapa kitab tuh saya dalami. Nah suatu saat ada kasus. Jadi kalau dulu kita misalkan di Bekasi nih misalkan mau ke Tambun, ada yang manggil Tambun misalkan,
Kalau zaman dulu wah di Tambun ada si A si B musuh, jadi malah banyak musuh. Nah dari dulu biarin coba yang ini gitu. Tapi kalau jadi ustadz kan enak ya kemana-mana juga. Iya. Ustadz mampir minum rokok, dia makanya mendingan jadi ustadz enak gitu. Iya. Jadi banyak saudara. Pertama saya tuh insaf itu saya ada kasusnya namanya anak muda ya. Kasusnya perempuan sebenarnya. Nah itu akhirnya terjadi keributan, nah, ada kesalahpahaman lah pokoknya. Perlu diceritakan itu soalnya ada aibnya. Akhirnya tuh saya diajak ke hutan. Maksud saya diajak ke hutan tuh untuk apa namanya, untuk mencari jalan keluarnya gimana. Tahu-tahu saya disiksa. Wah saya udah gak pegang apa-apa. Pukulan tuh tembus semua. Orang saya udah gak punya apa-apa. Habis dibuang ilmu itu. Dan yang mukul itu punya Bandung Bondowoso itu. Bandung Bondowoso itu kekuatannya itu tembok tuh cuma dicolek kan jebol tuh. Tembok tuh. Karena kan bukan dia yang mukul. Gitu. Pohon kelapa aja bisa dirambut itu. Seperti itu. Ini mukul saya. Ini kesini mukul. Tembus semua itu. Yang anehnya itu pas sebelum pukulan itu masuk, nah hati saya itu menyebut nama Allah tanpa diinginkan sama saya. Refleks mendadak gitu. Allah. Bilang refleks. Iya. Ya pokoknya kayak refleks termasuk gitu ya. refleks. Cuman nggak ada yang mengajarkan saya tuh untuk manggil itu nggak ada. Masuk begitu aja. Jadi masuk bukan keinginan saya. Demi Allah itu. Masuklah itu tepuk Allah. Nah itu pukulan maus yang kenceng ya, apa kayak gini nih, kayak nepok nyamuk, nggak berasa. Dari situ saya tuh, ya pukulannya kok gak ada apa-apanya, kata cuma manggil Allah. Nah, dari situ sampai saat ini hidup. Jadi zikir qalbu saya tuh awalnya di situ tahun 97 dan sampai saat ini itu hidup. Gitu. Allah. Ada yang bilang, Pak Ustadz kalau zikirnya itu lebih bagus. Ini begini. Wah saya udah gak denger itu. Ada yang bacanya katanya ini Allahu. Orang dapatnya itu coba. Akhirnya saya jatuh cinta, yakin udah ke situ. Makanya saya bilang gitu zikir itu boleh maupun juga bagus semua. Cuman yang yakin, yang sesuai dengan keyakinan. Nah saya masuknya seperti itu awalnya. Pas melihat Al-Quran, panggillah namaku dalam hatimu, panggillah. Udah cocok kata saya. Berhentilah semua tuh. Ilmu-ilmu itu semua pensiun. Mulai saat ini, detik ini ya Allah, saya tidak akan memanggil siapapun kecuali Engkau. Dari situ sampai saat ini nggak mati. Gitu. Nah, kemudian Al-Fatihah saya masuk juga. Jadi kalau ada nanya di netizen, Pak Ustadz zikir qalbunya apa? Seperti itu. Harus saya zikirnya apa? Zikir itu bisa berfungsi kan mau Allahu Akbar, mau Subhanallah. Karena ada di ini yang bagus tuh katanya ini, yang bagus tuh yang ini. Jadilah diri sendiri. Yakin ya dengan diri sendiri. Karena yakin itu ada di diri sendiri. Sekarang kalau dikasih bakwan, tapi dia nggak senang, nggak suka, gimana bisa selesai? Jadi kalau betul untuk itu lihat diri senangnya apa, mau al-ikhlas, mau sholawat, mau apa. Yang penting judulnya ingatlah kepada Allah dimanapun kita berada. Eling maka eling rumingkang di bumi alam. Itu kalau kata orang Sunda. Gitu. Nah awalnya itu zikir qalbu itu dari situ sampai saat ini. Gitu. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Ustadz jawab pada para penonton. Ingatlah sama Allah, terserah hobinya yang mana gitu. Tanya diri sendiri hobi, jangan ngikutin orang. Jangan ngikutin orang. Karena saya juga nggak ngikutin orang. Saya masuknya itu ada yang ngasih tahu, ulama yang ngasih tahu, wah pakai apa pakai. Kalau saya kan lihat bukti. Kalau saya kan lihat bukti, orang udah Allah udah nyelamat. Bayangin Bang Gus, saya kelindes mobil nggak apa-apa. Nih, pala kali demi Allah kelindes ban mobil. Nggak apa-apa, itu kermangnya itu. Gitu, alhamdulillah. Cuman itulah peringatan-peringatan itu masuk itu zikir qalbu. Padahal itu masih campur itu, masih ada ilmu hitamnya tuh. Cuman di sini jadi nyala gitu ya. Jadi saya keseret sekitar 100 meter. Ini kalau saya buka, ini habis ini bekasnya tuh. Nah kata saya juga ini nih tuh. Wah ini nih, ini kena tanah nih.
Tuh sampai ini tulang dulu kelihatan. Gigi ompong kena aspal. Tapi ini kena sampai kaki, yang ini mulus. Jadi kalau badan saya dibuka, yang ini mulus, yang ini rusak nih. Karena kena aspal sebelah. Ini saya, ini mobil. Nah ini 100 meter. Gitu. Gitu. Jadi diganyul sini ban mobil. Jadi tapi ini hidup juga gitu. Nah itu udah campur. Alhamdulillah udah lepas. Masih ada sisa-sisa lah gitu. Tapi ketika udah zikir qalbu itu, banyak yang nggak pengaruh, ilmu-ilmu itu jadi nggak, karena diganti gitu. 97 itulah. Hanya saya nggak mau manggil apa-apa lagi, nggak ada hong-hongan, nggak ada. Ya sekarang saya, dan senengnya itu sampai saat ini kalau ngeliat yang berantem malah kagak suka. Kalau dulu demen, kalau sekarang nggak suka. Gitu. Jadi karena ada netizen yang bilang, Pak Ustadz, zikir qalbunya apa? Terserah. Yang penting ingat sama Allah di mana, mau subhanallah, kesenangannya aja. Karena yang bisa menciptakan kita suka dalam mengerjakan suatu pekerjaan itu harus dari hobi, baru nikmat. Kalau kita ngasih belum tentu dia senang. Cuman Pak Ustadz sendiri pengalamannya itu dan zikir qalbu Pak Ustadz yaitu Allah dan juga Al-Fatihah. Itu. Kenapa? Karena sudah terbukti. Ada orang yang sakit, yang apa tuh kemarin yang baru tuh ginjalnya bocor, ada yang jantung, yang apa. Nah Pak Ustadz selalu menggunakan seperti itu dan alhamdulillah Allah menyembuhkannya. Kan bukan kita yang nyembuhin, kita kan minta dengan Al-Fatihah itu. Dan kita ikhlas, nggak ada berapa bayar. Justru kalau kita pakai tarif, saya khawatir Allah nggak mau nolongin itu justru. Makanya ada yang bilang, tuh Pak Ustadz air ruqyah tuh berapa katanya. Nah kita nggak bisa bilang, jadi cuman mau bersedekah lah gitu. Kalau misalkan yang nggak ada dana, kalau ada dana ya itulah ganti itu aja tuh apa namanya, ongkos kirim gitu seperti itu. Karena apa, kalau di otak ini udah ada uang, saya khawatir Allahnya nggak mau ngabulin. Jadi dari dulu perjalanan saya tuh seperti itu. Nah itu bagus. Nah juga ada amanat dari Eyang nih, pepeling dari Eyang saya sendiri. Dari Kerajaan Sumedang Larang ini. Nah ini ada, saya sengaja tulis nih. Mungkin bisa untuk jadi ambil hikmahnya kalau coba Bagus baca, nanti saya artiin ya. Pepeling Kerajaan Sumedang ya. Ya, pepeling Kerajaan Sumedang Larang. Gitu. Yang berbunyi gini Pak Ustadz nih. Jang, anaking, wahai anakku, terus kade diharapkan hidup, awas di depanmu bakal ayah hiji mangsa, akan ada suatu masa anu matak bahaya, yang buat apa, yang akan berbahaya. Iya. Mangsa anu ngala, anu ngala jukut, tos ngarangge sepatu. Yaitu masa orang yang mencari rumput sudah pakai sepatu. Jadi zaman dulu itu orang yang nyari rumput buat kambing waktu itu nggak ada yang pakai sepatu, pada nyeker gitu. Jadi itu ngasih tahu bahwasanya masa di mana orang yang mencari rumput sudah pada pakai sepatu nyari rumput aja gitu. Kalau dulu kan kalau pakai sepatu tuh mau ke kota gitu. Nah terus mangsa tangka caringin anu bakar rumput. Nah jadi masa yang pohon beringin yang akan roboh, berarti itu bencana. Terus ini ada dua nih. Ada dulu tuh mengatakan pas dibaca ini itu apa, pohon beringin akan roboh. Simbol itu Pak Harto lengser. Tapi memang ada satu beringin yang roboh dan Pak Harto lengser. Cuma ini kayaknya kebencana nih pohon palak. Cuman itu hanya simbol. Terus kejayaan anu bakal sirna. Dan kejayaan yang akan sirna. Paham ya kalau sirna ya? Iya. Hilang, akan hilang kejayaan. Sirna ku ahlak manusia anu durjana. Hilang karena akhlak manusia yang pada jahat. Jadi gitu. Maksudnya apa nih Tad? Jadi kejayaan yang sirna karena ulah kejahatan manusia kan? Iya betul. Jadi kejayaan yang akan hilang karena ulah orang-orang yang jahat. Terus tidinya bakal katingali jelema anu pinter nyarongkelan kesalahan. Dari situ kita akan bisa melihat yang mana ada orang-orang pintar yang pintar
mencari kesalahan orang lain. Oh gitu. Terus tapi bodoh karena kekayaan diri sorangan. tapi dia sesungguhnya bodoh Dengan dirinya sendiri. Berarti itu orang suka selalu mengkritik orang, selalu memikirkan orang, enggak memikirkan dirinya. Selalu pingin itu mendebat atau mengetes atau mengkoreksi ya. Pintar mengkoreksi orang tapi tidak pintar mengkoreksi dirinya sendiri. Terus sok gerah harudang, ayo pada bangkit. sing carincing pageh kancing. Nah, kuatkan ikat pinggang nang ikat kepala ya situ ya. Carincing pageh kancing saring set pageh ikat kan ya. Ya, sing saring set pageh iket. Iya, terus Sebab mangsa eta bakal kajadian ancurna pupuhu ilmu. sebab zaman itu masa itu Sebab mangsa eta Masa itu bakal akan kejadian hancurnya pupuhu ilmu. Nah, hancurnya intinya ilmu. Berarti ini bisa dikategorikan banyak ulama tapi dia bukan ulama. Itu kan pupuhu ilmu itu kan para ulama. Gitu. Jadi pupuhu ilmu intinya ilmu. Jadi mungkin di sini para ulama itu sudah pada ribut. Itu hancurnya karena ulama itu kan pakunya bumi, Mas. Jadi gunung itu meletus. Kalau di Islam ya, gunung meletus, bencananya datang apa-apa. Itu pakunya itu adalah para ulama. Kalau para ulama sudah hancur, pupuhu ilmunya sudah hancur, ya pasti longgar gitu. Karena pakunya bumi itu kalau menurut Islam ya orang-orang yang menyebarkan kebaikan. Nah sementara yang menyebarkan kebaikan itu sudah pada bentrok. Itu hancur gitu. Terus hancurna negara-negara, Hancurnya negara-negara. takdir bentrokan anu bakal kabuka, Hancurnya negara-negara dan itu takdir bentrokan anu bakal ngabuka, takdir bentrokan yang akan membuka kejayaan anu sanyana. Nah, takdir. Jadi mungkin ini ya karena ini orang tua dulu, gitu ya. Takdir yang akan membuka kejayaan yang sesungguhnya ketika bentrokan negara dengan negara. Raja Itu kejadian yang sekarang ini berarti kan pada bentrok nih negara-negara nih. Nah, nanti apakah meluas atau enggak? Cuman nanti setelah itu akan datang kejayaan yang sesungguhnya. Raja di antara raja. Gusti Allah anu nyampurna. Akan ada raja di antara raja itu maksudnya kalau orang Sunda dibilang Satria Poningit itu kalau di Jawa itu. Gitu. Pertanyaannya siapa itu gitu. Gitu dan itu disempurnakan oleh Allah. Kalau di Islam mungkin Imam Mahdi itu. Yang akan disempurnakannya sama Allah. Jadi nggak ada yang tahu kesononya, cuman ini pepeling dari orang tua kita, khususnya dari kerajaan Sumedang Larang itu ya. Nah itu bisa kita kaji bahwasanya lisannya itu memang ada yang sudah terjadi, ada yang belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas memberikan pepeling itu mengingatkan agar kita selalu waspada, jangan diem sambil tumpang kaki minum kopi terus gitu maksudnya. Tapi bangkit, lihat di depanmu karena itu akan bahaya buat dirimu sendiri, begitu maksudnya Pak. Ada sedikit pertanyaan nih Mas Tadi ada kelewat sebenarnya pengen ada yang ditanyain itu. Pas tadi itu maksudnya badan pada ngelupas itu Ustadz itu naik apa, kendaraan apa maksudnya apa, naik motor gitu? Itu masih pegang ilmu hitam apa sudah yang ketabrak itu? Iya, ketabrak tadi itu. Oh, jadi dulu itu saya kan apesnya pakai tanah tuh.
Apesnya tuh ilmu kekebalan saya tuh apesnya pakai tanah. Nah tapi zikir kolbu itu udah masuk gitu. Udah masuk, cuman karena masih ada campuran gitu, jadi nggak murni ya. Itu kan masuk itu ketika saya disiksa di hutan tuh, nggak berasa tuh pukulan orang. Itu kan sedang dibuang tuh, sedang keadaan dibuang. Kan dibuangnya kalau hasil dari pati geni itu nggak semudah ngebalik tangan. Dalam keadaan proses dibuang tuh yang lama itu kalau nggak salah itu lampa lumpuh ya. Nah itu pun masih ada tuh. Terus yang kekebalan pun masih ada, belum lepas sampai seluruhnya. Kan ada 150 jin di badan itu. Masya Allah. Dulu itu. Nah, tapi zikir kolbu udah masuk dalam keadaan proses. Ketika itu saya kan punya pacar ya. Kata ibu saya, jangan keluar rumah. Gitu. Wan, kamu jangan keluar rumah. Diam kata di rumah. Kata ibu saya tuh. Hanya saya nurut, saya ke kamar, saya tidur. Pacar saya ngetok jendela sama Gus. Ajak, urang lalajo. Ajak nonton gitu. Nah, nonton mendingan makan bakso tuh saya uangnya daripada nonton ke bioskop. Tapi gitu kurang bagus adatnya tuh, kalau itu marah dia tuh. Hanya saya tuh ngalah daripada ribet gitu kan. Ngalah, nggak tahu, ngasih tahu ibu saya enggak. Saya keluar pelan-pelan. Udah saya antar dia ke mama dia tuh, saya antar. Pas pulang itu masih inget tuh saya di bioskop tuh filmnya Anaconda itu dulu tuh. Nontonnya itu. Nah pas pulang entah kenapa itu mobil tuh ya. Jadi dari belakang tuh saya lagi jalan, ceger. Wah kenceng itu. Mobil itu kenceng. Mobilnya sih mobil kecil. Mobil sedan. Nah, kecil juga berat kan lumayan gitu. Nah pacar saya ke belakang, dia patah kakinya tuh. Sampai dia belum sadar tuh karena ngelihat saya berat tuh sampai padahal dia sendiri kena. Nah pas saya di kolong mobil itu. Kolong mobil ini kelindas, kaki kelindas. Cuman anehnya itu di belakang tuh kayak nahan, kayak ada tangan di sini tuh. Jadi keser, jadi kayak diparut gitu, diparut 100 meter. Wah itu masyarakat keluar semua. Keluar semua pada ngomelin itu, keluar loh gitu. Itu ke supirnya itu. Nah itu mobil sedan, kalau nggak salah dia karyawan ini. Apa namanya ya, asuransi kalau nggak salah dulu. Hanya keluar dia tanggung jawab dia. Nah saya bangun, sendal saya nggak tahu satu di mana. Nah saya karena merasa punya pegangan, tenang aja, nggak ingat, lupa kan kena tanah itu, kayaknya hancur. Itu makanya nih bekas-bekas semua. Ada obat katanya buat ngilangin, kata saya nggak usah dibuat kenangan gitu. Kenangan saya melawan orang tua. Jadi ilmu setinggi apapun kata orang tua, jangan, sampai sekarang saya takut. Gitu, kalau ke orang tua, wah ilmu dia, jangan keluar kena saya. Bawalah ke rumah sakit. Rumah sakit yang bawa saya aja jatuh itu. Lagi enak-enak kan pakai dulu mah di rumah sakit sebenarnya pakai tanduk itu kayak di lapangan bola, nggak ada rodanya gitu. Itu 4-4-nya jatuh. Udah enak-enak tuh, kubra ini kebentur lagi saya. Udah itu apa namanya bahasanya, udah jatuh ke semur ketibaan ember kali gitu. Nah datang ke rumah sakit, suntik, kagak mempan. Jadi dokternya bingung karena nggak masuk. Kan mau dijahit gitu kan ini kan bekas jahitan gitu. Nah ini tuh ada sekitar, nah disuntik tuh nggak mempan nih. Akhirnya dikabarinlah ke orang tua. Nah pas ke rumah sakit, itu sama orang tua dijilat baru bisa masuk gitu. Jadi ini barulah dijahit nih semua. Nah saya suruh, karena ini bekas ban mobil kan, jadi dokter tuh bilang, kamu mual nggak? Enggak. Pokoknya saya pengen pulang aja. Tapi ini robek nih bagus. Ini juga di sini juga dijahit, di sini juga ada dijahit. Jadi kalau dibuka nih rusak nih. Karena dikena aspal itu. Sampai ompong tuh seperti itu. Nah, akhirnya ditungguin lah 2 jam. Karena dokter selalu komunikasi.
Tapi kok sadar ya, emang sadar saya nggak merasakan pingin pingsan, pusing apa nggak ada. Cuma saya masih, ya saya kena tanah sih. Tapi kan itu ilmu lagi dibuang terus gitu. Nah hanya dibawalah ke udah 2 jam karena saya nggak muntah. Katanya kalau kata dokter kalau muntah itu ada luka dalam. Saya nggak mual apa, hanya dibawalah ke rumah. Selesai ke rumah saya ingat masih ada kakek. Hanya didoain sama kakek saya tuh. Ada sekitar seminggu sembuh. Seminggu itu sembuh, cuma ditiupin kayak dingin gitu, serap. Yang panas itu kan kalau luka kan panas ya. Iya. Panas bekas aspal terus ngilu karena dagingnya yang kelupas gitu ya. Cuma ditiup kayak dingin gitu. Akhirnya kembali seperti semula. Ya cuman bekasnya begini kayak begini itu sebenarnya ingin habis nih sebenarnya. Cuma hikmah dari situ jangan melawan orang tua itu. Setinggi apapun tetap aja kita kena. Nah seperti itu Agus. Iya namanya masa remaja ya. Masa remaja istilahnya apa? Begitu ada yang nyamper, jadi kita apa sih ya? Ya mungkin kita juga ngalamin kali tadi ya. Jadi seperti gitu itu dalam keadaan proses tuh kan ada 2 kitab yang saya jalanin. Banyak banget. Jadi keamalan tuh sampai sekarang hafal, cuma sudah tidak berfungsi. Kalau dulu ditantang sama orang nyoba kekebalan saya kasihin tuh rambut saya kasih. Nggak ada basa-basi. Ntar dulu nggak ada kalau saya. Nih mau memilih mau yang mana. Yang penting jangan kena tanah. Kalau dulu tuh seperti itu, cuman ya musuh jadi banyak. Jadi kalau sana nggak ada basa-basi, ya kebal beneran gitu. Dan bisa dibuktiin, saya buktiin. Yang penting saya jangan sampai ada kena tanah. Dan itu hasilnya juga bukan hasil jadi payahnya ini orang tapa gitu. Di dunia saya tukang tapa ke gunung kemana seperti itu. Cuma kan tahunya tuh ilmu Allah ternyata bukan gitu. Karena sebenarnya mungkin ya gini kan ada semua makanan juga ada yang halal ada yang haram, ilmu juga gitu sama ada yang hak ada yang batil. Karena ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah saya taunya ilmu Allah aja gitu. Cuman yang anehnya kok belatungan ya itu tuh. Nah pas seketika udah zikir kolbu itu lama kelamaan hilang tuh belatung itu hilang. Sampai nangis saya tuh. Alhamdulillah sekarang tubuh saya normal. Jadi hawa-hawa pingin ribut apa tuh nggak ada. Nggak ada sama kalau dulu menggatal mah Gus. Bawaannya panas ya. Dulu mah. Kalau sekarang kan kebalik ya. Kalau sekarang kan ada yang pingin tahu itu. Dulu kalau masih pegang selalu itu dulu itu. Kalau kita yang ngedatengin. Seperti itu. Nah sekarang mah sudah tinggal kenangan dan hikmah yang diambil. Mungkin itu rencana Allah karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Akhirnya sampai saat ini saya cuma megang Allah doang tok, nggak punya apa-apa lagi. Tapi ternyata ribut dengan yang punya ajian Batara Kara. Mungkin pernah dengar kali Tanah Abang ya. Dulu pernah rame. Itu ya saya sendiri tuh. Dulu tuh pernah rame yang melawan Batara Karang yang susah jawabannya itu. Gitu dulu itu. Tapi sekarang udah semuanya lah. Jadi dulu emang namanya dunia begitu ya. Kalau sekarang mah nggak suka. Sekarang itu melihat apapun juga kalau melihat keributan mending menghindar gitu. Jadi dulu ya kegiatannya seperti itulah sampai buka padepokan dulu. Gitu. Itu ngedapetin ilmu itu Ustaz, apa dari teman, apa dari guru lah, ada guru. Bukan dari orang tua. Guru saya itu namanya Raden Sapar. Umurnya 162. Ininya kayak pematuk gagak. Banyak sebenarnya guru saya termasuk yang saya sendiri. Gitu. Jadi dari kecil tuh memang mantra-mantra tuh itu udah terbiasa gitu. Gitu seperti itu udah terbiasa. Terus ininya kan dia punya kayak gelap ngampar lah gitu. Kayak apa tuh gelap ngampar? Gelap ngampar tuh bahasa Indonesianya apa ya? Jari-jari halilintar kali ya. Gitu. Jadi semuanya ini pembicaraan yang tidak masuk akal karena kalau bicara gini akal nggak berfungsi karena itu dunia goib lah. Dunia nggak bakalan. Cuman
Jadi saya bisa memilih. Jadi seperti hikmah diambil, hadiran, bahasa Sundanya sambatan. Nah itu ya Allah ya Rasulullah ya Tuhan Syekh Abdul misalkan ya hadir, wah langsung begini. Nah itu sebenarnya badan kita itu diperlakukan oleh jin, dimasukin. Iya, dan itu tingkat dasar. Kenapa saya bilang tingkat dasar? Bila mana dia ngamuk, kayak tadi saya kasih contoh di aspal atau itu badan yang rusak. Beda dengan yang kanuragan. Kalau kanuragan itu kuat bener. Kalau aspal ini ya aspalnya yang rusak. Ada namanya ajian balasaketi. Itu batu segede perut kerbau juga hancur. Kalau yang kemasukan gitu, yang ada tangannya yang hancur. Karena tapi kan berasa gitu, begitu terluka apa kehilangan sadarannya baru berasa? Enggak, kalau gitu sadar lah. Tetap berasa. Iya, kalau sambatan yang kelas istilahnya di bawah itu biasanya dia nggak sadar, karena kan badannya dipergunakan. Ada yang full tidak sadar, ada yang dia sadar tapi ininya sudah dikuasai. Jadi ininya udah nggak bisa dikendalikan badannya itu. Tapi dia keadaan sadar, cuman dia udah nggak bisa mengendalikan. Ada seperti itu. Tapi kalau kanuragan biasa kayak gini, cuma kalau udah nggak darah daging, tinggal baca amalannya jadi itu. Cuman kembali ke keyakinan. Kalau yakin setengah-setengah ya nggak bisa. Kita kan nyari tempat pertapaan aja jangan deket dengan manusia. Itu kebanyakan gagal. Karena lidah manusia itu lebih najis daripada binatang. Kalau binatang kan anjing kena dicuci 7 kali diantara harus pakai tanah. Mulut manusia kalau udah nyakitin hati itu susah. Bisa bertahun-tahun, bisa hilang kepercayaan, bisa dendam. Makanya kalau nyari tempat pertapaan dulu, nyari yang sunyi, yang nggak boleh kejamah manusia gitu. Gitu dulu sama guru tuh nggak boleh ketemu manusia, apalagi ngobrol. Masa tapak ngobrol. Makanya nyarinya kalau di gunung nyari guha yang agak cekung gitu ya, yang nggak ini ke hujan gitu. Tapi itu memang zaman dulu sih ya, itu warisan juga karena dulu zaman perang juga kita butuh perlindungan. Makanya memang zaman dulu beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang itu banyakkan ngomong tanpa bukti. Kalau zaman dulu jarang ngomong tapi terbukti. Karena apa? Kalau zaman sekarang tuh zamannya pada doyan makan. Zaman sekarang itu, kalau zaman dulu doyannya bertapa, puasa. Karena mungkin keadaan ya, apalagi perang kali ya, nyari itu susah, jadi dipergunakannya ya ada yang berzikir. Jadi dulu itu berbuat seperti itu. Emang butuh keselamatan, Mas. Yang bisa nyelamatin kita siapa coba? Kalau zaman Belanda kita ada peluru kena jidat nih gimana? Jadi pelindungannya orang tua dulu itu ya seperti itu. Makanya sekarang itu saya mengajak nih para penonton ya, takutnya zaman ke depan kan tambah parah ya. Mending kita apa namanya? Kita gali lagi. Kita gali lagi ulama-ulama terdahulu, karena ulama-ulama terdahulu itu betul-betul terbukti. Enggak sekarang kan banyak bicara, apalagi debat sekarang mah. Kalau dulu jarang bicara tapi terbukti. Gitu. Masa dulu ya ada kisah nyata nih, kalau nggak salah orang Banten ya, datang ke kiainya. Zaman dulu mah kan suka ada namanya apa ya namanya tuh, kalau misalkan pingin perempuan si A, siapa yang bisa ngalahin si B, dapat anak saya. Zaman dulu kalau nggak salah seperti itu, diaduin siapa yang kuat itu jadi suaminya zaman dulu. Nggak dibikin sayembara. Ya kalau nggak salah dari Banten ya. Iya. Kalau nggak salah nih kisahnya ini. Saya cuma dengar, tapi kisah nyata yang dilihat oleh kakeknya teman saya. Jadi dulu itu ada kisah dia itu nggak mau sholat, pinginnya ilmu aja tuh, dia nyari kekebalan. Kata kiai gini, kamu harus belajar. Saya mau pak kiai, saya mau sholat, tapi kasih saya ilmu kekebalan. Nah saking kiai itu kesel kali ya, udah tulis sama kamu, katanya. Sok tulis kemana begitu. Dikasihnya apa tuh? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Ditulis bagus. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khobais. Itu doa apa? Doa masuk ke kamar mandi, bukan doa kebalan. Puasain sama dia. Pas ada sayembara tuh masuk dia duluan. Pas ditebas nggak mempan.
Karena keyakinan. Iya, coba amalan dengan nih. Nggak nyambung. Amalannya kemana nih? Nah, kenapa? Keyakinan itu. Makanya tidak bisa kita mendikte seseorang harus zikir A, harus zikir B. Gitu. Terkecuali yang penting ingat dulu. Nah, ingatnya itu demi kemana? Karena ini ada pertanyaan, Pak Ustadz, zikir kolbunya apa? Nah, kalau saya itu karena ada sejarah. Jadi kalau ada yang mau ngasih saya, zikirnya ini Pak, zikirnya nggak bisa, orang saya udah banyak keuntungannya. Iya. Masa saya harus merubah dari dulu? Jadi sampai saat ini ya saya dengan Allah aja. Karena itu nggak masuk zikir. Zikir itu kan artinya ingat. Zikrullah, ingat Allah. Itu udah satu zikir. Gitu. Jadi kalau saya sendiri seperti itu. Nah, ke yang lain juga untuk mengangkat sebuah sebuah amalan atau zikir yang paling bagus itu apa? Yang paling bagus yang kamu sukai itu apa? Karena Quran itu semua mukjizat dan kita tidak bisa memaksa. Saya mau kamu al-ikhlas aja pakai. Cuman pertama itu harus bersih dulu hatinya. Makanya Kangjeng Sunan Bonang mengatakan kalau mangling ingreng lengan jumeneng iman ingsun kalbun mukmin betul. Bersihnya itu hati seorang itu yaitu seorang mukmin yang hatinya itu bersih seperti Baitullah gitu. Nah itu berfungsinya dari keyakinan. Nah kalau misalkan sama juga seperti saya demennya seperti itu ya silahkan gitu. Ya. Pak Ustadz sebelum lanjut bercerita kita minum dulu Pak Ustadz. Iya. Ini air Syifa, air ruqyah. Iya. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Silakan pada para penonton yang mau ingin air ruqyah ini hubungin di deskripsi ya, di deskripsi nanti di itu aja pesan di balik misterinya diklik, terus tulisan selanjutnya nanti ada di situ nomor telepon yang bisa dihubungin itu ya. Gimana Mas Gus? Ada lagi pertanyaan nggak? Jadi intinya gini. Intinya ini podcast kita ini mengadakan ini niat dan tujuan saya itu agar para penonton itu bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman saya. Gitu. Dari mulai yang pengalaman saya belajar ilmu hitam itu saya zikir kolbu itu dari situ awalnya tahun 97 sampai saat ini. Akhirnya mendalami Islam sambil berusaha membuang yang pernah saya lakukan, dan ternyata kenikmatan yang sesungguhnya ketika manggil Allah gitu. Akhirnya sampai saya ngajar ngaji, dari dulu nggak ngajar ngaji gitu, cuma kan belum paham sampai full. Nah kenikmatannya enak. Kalau sekarang alhamdulillah sampai dulu tuh nggak mau dipanggil ustadz itu, berat gitu perasaan tuh, takutnya ada kesalahan dikit kan repot itu tanggung jawabnya itu, cuma nggak ketahan. Akhirnya sampai saat inilah dipanggil lah ustadznya. Saya ya udah mungkin udah takdir dari Allah, saya menjaga itu. Jadi saya nggak mau lagi ngasih pelajaran-pelajaran yang bikin sesat gitu. Itu untuk membuang ilmu hitam itu perlu berapa tahun Tan? Apakah sebulan, apa 2 bulan gitu? Dulu apa kan tahun? saya banyak ya. Dulu kan saya banyak, akhirnya zikir kolbu masuk sambil saya buangin. Kalau yang ringan-ringan mudah tuh. Mudah itu yang sampai puasa itu selesai. Sampai ada yang bilang, hidup teh kunaon, kamu itu kenapa? Badan kamu saya lindungin dari kejahatan orang, itu kenapa saya diusir? Ada yang bilang gitu. Wah, gitu. Saya puasa lagi, terus seperti itu. Ya berakhir di 2003. Dari tahun 97. Ilmu semua udah lepas. Dan coba lama kan? Iya. Itu benar-benar lama. Soalnya kalau datang ke kiai apa-apa percuma. Dulu itu percuma. Soalnya kalau masuk ke saya itu malah rusak dianya. Gitu, malah rusak. Karena kan bacaan dia belum harus yang ini gitu, ke guru lagi gitu. Saya tuh ke kiai juga udah kok. Habis kan bisa jadi percuma nantinya. Iya. Kalau udah repot, kalau udah masuk kan repot. Kalau udah ngedarah daging gitu aja, saya kan alhamdulillah masih ada ini tuh yang tersisa itu
jimat. Jadi jimat itu masih ada 2003 itu. Itu namanya kayu kaboa. Kaboa itu saya pegangnya kaboa wulung, kan ada dua, kaboa muning sama kaboa wulung. Nah ini dapat dari hutan larangan Sancang, Pamengpeuk, Garut. Itu dulu sejarahnya Prabu Siliwangi itu tilemnya di situ. Tilem bahasa Sunda, kalau bahasa Jawa kita namanya bahasa Sunda bukan moksa ya. Kalau bahasa Jawa mukso ya. Gitu. Ngilang gitu. Nah jadilah itu hutan larangan itu namanya hutan Sancang, itu Leuweung Sancang. Itu tempat orang mengasah ilmu itu di situ. Gitu. Dari situ banyak jadi-jadian semua gitu di situ. Nah di situ. Jadi kalau si kayu saya itu cara menyempurnakannya itu kita harus mengenal dalamnya itu. Itu macan sebenarnya bagus. Iya. Jadi kalau diketukin nih, kita jalan misalkan kita mau lewat hutan gitu, terus kita bawa temen, tadi kita semua ketukin 3 kali. Pokoknya teman kita jangan ngeliat ke belakang aja, udah pasti ngacir. Karena diikutin kita, didampingin. Ada segede anak sapi lah, belang. Itu, nah itu dibuang 2023 saya pendem ke tanah. Dari situ bersih udah. Di 97 sampai 2003. Jadi zikir kolbu udah masuk, tapi ini masih nyisa. Nah dengan zikir kolbu itu pelan-pelan tuh terkikis juga tuh. Terkikis dan udah enak lah badan itu. Soalnya belatungnya juga udah hilang, jadi udah enak ngejalaninnya. Terus nah sampai 91 tahun lah tuh. 1 tahun lebih lah tuh hilang semua. Ya nyisa itu doang tuh. Nyisa itu karena itu diamanahkan itu dari orang tua. Saya pegang. Lama-lama apa ya gitu, udah ada Allah ini gitu. Hanya saya pendem. Ada gak tanda berasa hilangnya tuh bahwa kita tuh benar-benar bersih gitu, seumpama nih. Karena seumpama saya gitu ya. Ini kan suka tanda tanya gitu ya, seumpama. Saya juga dulu memang pernah tadi ya gitu. Kadang suka dalam diri kita, ini masih ada apa enggak? Itu tandanya benar-benar bersih dalam diri kita. Dibaca udah nggak berfungsi. Dibaca udah nggak berfungsi. Oh maksudnya kita coba gitu ya baca. Ya, rambut lah misalkan nih rambut. Kekebalan. Dulu kan gini-gini susah. Dibaca lagi. Baca. Ceng. Ah udah. Itu tandanya. Dibaca jadi udah nggak berfungsi apa-apa. Dan amalan-amalan itu nggak bisa dibaca terus datang, nggak bisa. Emang syaratnya harus bertapa. Gitu. Jadi kalau kita dulu mainannya ya bertapa. Kalau puasa tuh ada yang puasa cuman kayaknya kurang greget gitu. Pengennya sila sampai masuk ke darah daging gitu seperti itu. Ya itulah. Mudah-mudahan ambil hikmahnya kepada semuanya bahwa ilmu itu ada yang hak, ada yang batil. Ya. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, ada warisan dari orang tua, mungkin ya sembur-sembur itu mungkin ya dari zikir qalbu itu. Itu karena itu warisan dari para aulia Allah ya. Itu kebetulan ya saya sendiri ada jalur dari situ, dari orang tua, jadi ngajarin ada. Alhamdulillah sampai sekarang saya lebih enak lah sekarang itu. Lebih enak ya panggil Allah itulah. Yang betul-betul jadi lepas semua, jadi enak lah gitu sekarang. Iya. Itu Mas Agus. Banyak yang kita ambil hikmahnya bahwa memang manusia terahnya adalah tidak ada daya dan upaya, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sesungguhnya memang manusia itu tidak ada daya dan upaya, yang punya kekuatan hanyalah Allah semata. Saya, Mang Agus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ingat, keselamatan dan kebahagiaan ada di tangan diri kita, bukan di tangan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya.